Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Mahi Pratama dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. DPR RI mendorong LKPP memperbanyak UMKM sebagai mitra agar belanja kementerian dan lembaga yang memiliki potensi sekitar 700 triliun rupiah dapat memprioritaskan produk UMKM. Dalam rapat Komisi 11 DPR RI bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP dan Badan Pusat Statistik atau BPS, anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin menjelaskan saat ini UMKM merupakan sektor yang terdampak langsung oleh pandemi. Sehingga memfokuskan belanja pemerintah pada produk UMKM adalah upaya menjaga kestabilan ekonomi masyarakat secara langsung. Sementara tenaga kerja kita 90-an% itu masih diserap oleh sektor UMKM sendiri gitu, dan mereka mempunyai kontribusi 60% terhadap PDB kita gitu. Tentu dampaknya akan sangat besar, dan ketika kita melihat krisis-krisis ekonomi sebelumnya 2008, 98 itu sektor UMKM yang selalu menjadi penyelamat Indonesia. Makanya sudah seharusnya sekarang pemerintah menjadi ibu yang baik untuk. Anggota Komisi 11 DPR RI Mustafa meminta agar LKPP memiliki komitmen dalam mempermudah produk UMKM terserap dalam belanja pemerintah. Antara lain, membuat aturan yang mempermudah akses katalog elektronik LKPP. Artinya bahwa target untuk pencapaian itu saya sangat optimis. Maka harapan saya hanya satu, fungsi pendampingan, fungsi sosialisasi tentang LKPP, sistem penunjukannya ini harus jelas. Sistem barang spesifik yang akan dibelanjakan oleh Mustaqim Danzia, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI mengkritisi realisasi pembangunan daerah tertinggal di tengah wabah COVID-19 dengan berupaya melakukan kajian terhadap program prioritas pengembangan kawasan pedesaan dan daerah di Indonesia. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI Tamanuri mengatakan, realisasi pembangunan daerah tertinggal mengalami kendala dari sisi anggaran. Hal tersebut disebabkan karena dampak dari wabah COVID-19. Untuk itu pemerintah harus berupaya melakukan evaluasi terhadap program prioritas percepatan pembangunan. 1904 itu sudah ada kolonisasi kalau daerah saya di Lampung itu. Nah ini meningkat lagi di Lampung ini adanya yang namanya transmigrasi lokal tahun 82-an. Nah ini kalau saya lihat pembagian daripada surat-suratnya kurang profesional. Tamanuri menambahkan pelaksanaan transmigrasi lokal di daerah belum berjalan efektif karena kurangnya pengawasan serta lemahnya koordinasi antara lembaga dan kementerian yang menyebabkan terjadinya sengketa kepemilikan tanah di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, transmigrasi lokal itulah dilaksanakan oleh kepala daerah masing-masing, gubernur dan bupati. Jadi pengawasan saja yang diadakan oleh Kementerian Transmigrasi. Tapi ini tidak bisa sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu keuangannya terbatas. Ajib dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI menilai tren ekonomi Kota Bogor sudah kembali rebound pada pandemi COVID-19 yang saat ini memasuki new normal. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 8 DPR RI, Diah Pitaloka, saat kunjungan spesifik ke pemerintahan Kota Bogor dalam rangka tugas pengawasan, evaluasi pelaksanaan bantuan sosial. Dia mengungkapkan pasca PSBB saat ini konsep new normal sudah mulai dimunculkan. Selain penguatan protokol kesehatan, juga perlu adanya penguatan ekonomi di kabupaten kota. Ia menilai tren ekonomi Kota Bogor sudah kembali membaik di sektor restoran dan hotel setiap akhir pekan. Nanti setelah ini dari pemerintah pusat juga mulai membicarakan tentang pendekatan ekonomi mikro, UMKM. Nah, jadi selain ada pendekatan protokol COVID, disiplin protokol COVID, kedua juga kita melihat ada mau nggak mau
penguatan kembali ekonomi mikro, terutama di pemerintahan kabupaten kota. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad mengungkapkan dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di tengah pandemi, pemerintah daerah harus melakukan terobosan dan inovasi baru, sehingga bansos akan cepat dan tepat diterima masyarakat yang membutuhkan. Kita harus melakukan terobosan-terobosan, harus melakukan inovasi-inovasi dalam rangka percepatan penyampaian bantuan ini kepada masyarakat kita. Intinya seperti itu, sehingga dengan kita audiensi langsung dengan Pak Wali Kota, ini kan dari lapangan langsung, operasional langsung. Dari Kota Bogor, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari pimpinan DPR klarifikasi terkait dana CSR. Setelah jeda berikut. Pimpinan DPR RI menyatakan kabar terkait permintaan anggota Dewan untuk dilibatkan dalam penyaluran dana CSR adalah kesalahpahaman. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, menurut tata tertib DPR RI, pimpinan Dewan boleh melakukan klarifikasi terhadap hal yang berkembang di masyarakat. Terlebih lagi, belum ada pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait masalah tersebut. Sufmi Dasko menjelaskan, dari hasil klarifikasi jika terjadi dugaan pelanggaran, maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku. Karena hal tersebut melibatkan pimpinan alat kelengkapan Dewan. Dari hasil klarifikasi tersebut, apabila terjadi adanya dugaan pelanggaran dan lain-lain, kita akan tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena ini kan melibatkan pimpinan AKD ya, pimpinan AKD, bukan anggota biasa gitu. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menilai dari hasil klarifikasi apa yang disampaikan oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dalam rapat dengar pendapat sudah sesuai dengan fungsi dan wewenang di dalam undang-undang. Untuk itu CSR yang menjadi polemik di masyarakat adalah kesalahpahaman. Dalam pertemuan klarifikasi ini, pimpinan DPR RI menilai apa yang disampaikan oleh pimpinan Komisi 7 pada saat RDP tersebut sudah sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, apa yang terjadi polemik di masyarakat semata adalah kesalahpahaman karena keterbatasan informasi. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI berharap penyertaan modal negara dipergunakan sesuai peruntukannya. Salah satunya suntikan dana pada lembaga penjaminan. Dalam RDP dengan Bahana Pembina Usaha Indonesia atau BPUI, selaku holding asuransi dan penjamin BUMN, Komisi 6 DPR RI mempertanyakan kejelasan status Askrindo yang masih terdaftar sebagai perusahaan asuransi, namun juga bergerak di sektor penjaminan. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Nusron Wahid mengingatkan semua bentuk usaha penjaminan termasuk penjaminan kredit harus dilakukan oleh perusahaan penjaminan sesuai Undang-Undang Penjaminan. Usaha penjaminan itu Askrindo harus bertransformasi menjadi perusahaan penjaminan atau minimal membuat anak perusahaan yang khusus nangani penjaminan. Atau yang kedua, kalau memang nggak bisa itu ya tergantung pemegang saham. Pemegang saham bisa mengalihkan seluruh usaha penjaminannya kepada BUMN yang lain yang menangani penjaminan, yaitu PT Jamkrindo. Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menekankan kalau PMN memang diberikan untuk memperkuat lembaga di bidang penjaminan, harus dilakukan secara tepat. Di sisi lain, jika PMN ingin digunakan untuk asuransi dan penjaminan, tentunya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Memang harus ada pemisahan gitu ya. Nah, OJK juga akan memberikan batasan-batasan terhadap mana yang sesuai dengan peruntukannya. Kan ketat sekali kalau di perusahaan pembiayaan maupun penjaminan itu kan ketat sekali. Nadia dan Julian, TVR Parlemen melaporkan.
DPR meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bekerja dengan optimal agar perakiraan cuaca yang diberikan kepada masyarakat benar-benar akurat. Ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras mengatakan, seringkali perakiraan cuaca BMKG meleset dari apa yang disampaikan ke publik sehingga informasi tersebut membingungkan masyarakat. Untuk itu Aras berharap teknologi yang dimiliki oleh BMKG dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjang tugas dan fungsi BMKG dalam memberikan informasi perakiraan cuaca, maritim, penerbangan, iklim, kualitas udara, gempa bumi, tsunami dengan cepat, tepat, dan akurat. Tentu juga harus didukung oleh kemampuan para tenaga teknis di lapangan, itu yang harus kita perkuat. Kenapa? Agar mereka ini bisa memberikan informasi, berusaha memberikan perakiraan yang tentu tingkat kebenarannya, tingkat ketepatannya itu mencapai angka maksimal. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras meminta BMKG lebih siap dalam bekerja agar perakiraan yang diberikan kepada masyarakat lebih akurat. Mengingat banyaknya korban tsunami di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu dikarenakan BMKG salah memberikan informasi kepada publik. Tenggang waktu kejadian misalnya tsunami, informasi yang sampai kepada pusat informasi itu 2 menit. Yang sebelumnya 5 menit, sehingga kita berharap dengan kecepatan waktu yang ada itu bisa menghindarkan banyak korban. Habibie dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antar Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss, ditindaklanjuti pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Ditemui usai rapat kerja gabungan Komisi 1 dan 3 bersama pemerintah di ruang rapat Pansus B DPR RI, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni menyampaikan, perjanjian bantuan hukum timbal balik masalah pidana Indonesia-Swiss memerlukan dasar hukum yang kuat. Syahroni menilai, rancangan undang-undang perjanjian bantuan hukum tersebut strategis karena dapat mempermudah kedua negara dalam memperoleh informasi data untuk menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan kedua negara. Sangat strategis sebenarnya teknologi informasi ini dari Swissnya sudah mumpuni, cuma di Indonesia agak lambat karena informasi data yang tidak akurat, tapi dengan adanya undang-undang ini memudahkan dari segala informasi yang akan didapat oleh kita untuk ke Swiss nanti. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI lainnya, Adang Darajatun, mendukung adanya kerjasama timbal balik Indonesia-Swiss, diantaranya untuk menindak pelaku kejahatan yang menyimpan uang di Swiss. Adang menegaskan, kerjasama tersebut tetap menghargai undang-undang terkait penegak hukum yang ada di masing-masing negara. Jadi kalau saya ditanya tentang sikap fraksi terhadap rencana undang-undang ini, kami sangat mendukung karena kepentingan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang kebetulan mungkin menyimpan uangnya di Swiss atau di negara mana, bisa kita lakukan pengejaran. Helmi dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 10 DPR RI meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 saat berolahraga di area publik. Komisi 10 berpesan masyarakat harus tetap sehat, namun tetap peduli sekitar. Ditemui di Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI Rano Karno mengungkapkan, DPR memahami masyarakat mulai dilanda kebosanan harus berdiam di rumah selama masa pandemi COVID-19. Untuk itu di masa PSBB transisi ini dan area publik mulai dibuka kembali, Rano Karno memahami antusiasme masyarakat untuk berolahraga di luar rumah. Ia berpesan masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menurunkan persebaran COVID-19. Olahraga bisa juga dilakukan tidak pada kerumunan. Ya kita stretching sendiri, itu kan untuk meningkatkan imun. Karena yang saya baca dari ya new normal ini salah satu adalah mempertahankan
kesehatan. Kesehatan tuh memang ada sarana, ke gym bisa segala macam. Tapi juga sebetulnya bisa jalan kaki atau lari sekeliling komplek. Ditemui secara terpisah, anggota Komisi 10 DPR RI Mujib Rohmat menambahkan, masyarakat harus bijak dalam memutuskan berolahraga secara kelompok. Mujib berharap masyarakat tidak hanya memperhatikan kesehatan diri sendiri, tetapi juga orang lain di sekitarnya. Mujib mengingatkan pemerintah juga masih berjuang menyelesaikan pandemi dan melindungi masyarakat, maka jangan sampai usaha pemerintah kembali ke titik nol. Kondisi saat ini kita mesti mengikuti maklumat atau anjuran baik dari pemerintah maupun dari tokoh-tokoh masyarakat, dan kalau di dalam Islam itu ada anjuran maklumat dari MUI. Nah, ini saya kira perlu diikuti. Kenapa? Karena ini dalam rangka keselamatan kita sekalian. Amita dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Darori Wonodipuro, mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mencabut larangan ekspor benih lobster ke luar negeri. Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo beserta jajarannya, anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro mengatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah mencabut larangan ekspor benih lobster. Kebijakan tersebut diyakini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat Indonesia yang terpuruk selama pandemi COVID-19. Menurut Darori, dengan kebijakan tersebut ada peluang bagi koperasi atau perusahaan untuk mengekspor benih lobster. Saya kira kebijakan ini kita coba, ya, kita evaluasi nanti setelah waktu 1 tahun ini apa itu. Jangan belum apa-apa tidak setuju. Terus yang kedua, kebijakan menteri sebelumnya dengan menteri sesudahnya ya biarin aja. Yang tanggung jawab kan menteri yang baru. Itu terkesan jangan sampai lebih tahu daripada menteri yang baru gitu. Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto mengingatkan pemerintah agar mengedepankan unsur keseimbangan alam dalam melakukan ekspor benih lobster ke luar negeri. Untuk itu, Hermanto berharap pencabutan larangan ekspor lobster tersebut benar-benar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, bukan hanya keuntungan segelintir pihak saja. Yang penting di dalam hal kita menjaga faktor alam itu adalah kelestariannya. Bahwa lobster ini adalah sebagai suatu hal yang hidup tumbuh berkembang di laut Indonesia, dia harus dijaga keseimbangannya. Maksudnya sustainable daripada lobster ini bisa terjamin. Ya. Kemudian di situ ada potensi ekonomi. Ya dua-duanya harus dilakukan. Habibie dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan DPR segera mengagendakan pengambilan keputusan tingkat 2 untuk mengesahkan Perpu Pilkada. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Sufmi Dasko mengatakan Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ataupun Perpu Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI. Perpu yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2020 itu menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang semula 23 September menjadi Desember akibat COVID-19. Kemudian DPR dan pemerintah sepakat Pilkada serentak 2020 berlangsung pada 9 Desember mendatang. Dan telah diambil keputusan menyetujui Perpu tersebut, artinya sudah ada keputusan tingkat 1 yang diambil kemarin. Dan selanjutnya hasil keputusan rapat kerja komisi dengan pemerintah, Komisi 2, itu akan dibawa ke tingkat 2. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menambahkan pengesahan Perpu Pilkada pada rapat paripurna DPR RI tentu ditetapkan berdasarkan mekanisme yang berlaku di DPR RI. Dasko berharap pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tidak terhambat karena persoalan anggaran. Yang mana agenda paripurnanya insya Allah akan segera kita jadwalkan mengikuti mekanisme dan tata tertib di DPR. Insya Allah nggak terlalu lama lagi. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mahi Pratama beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.